Memang ada sebagian oknum mengaku tasawuf, itu aliran kebatinan namanya, tapi justru ngajak meninggalkan sholat. Ya nafsu tibi bil qaya'idu qali ayuna ana jabalul mustafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ada satu golongan yang mana ketika mereka diajak untuk sholat, ayo kita sholat, maka mereka akan mengatakan, saya tidak perlu sholat lagi. Kenapa? Karena dia sudah ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, ketika sudah ingat, dia tidak perlu sholat lagi. Dengan mengatakan dalil di dalam Al-Quran, wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi kalau sudah ingat, ya sudah dianggap sholat. Pendapat yang seperti ini adalah pendapat yang jelas-jelas keliru. Kenapa? Karena dia telah mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri. Sedangkan orang-orang yang mentafsirkan Al-Quran dengan pendapatnya sendiri, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang mentafsiri Al-Quran sesuai dengan pendapatnya sendiri, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar, maka persiapkanlah dirinya untuk memasuki neraka. Jadi pemikiran yang seperti itu adalah pemikirannya sendiri. Karena dia mentafsirkan Al-Quran dengan keinginan hawa nafsunya sendiri. Karena di dalam ayat tersebut sangat jelas sekali. Wa aqimis sholata, dan dirikanlah sholat. Dirikan sholat. Berarti kita diperintah untuk mendirikan sholat. Kemudian yang kedua yaitu wa aqimis sholata li dzikri, dan dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi dirikan sholat dan untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dirikan sholat dan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan tidak ada yang mengatakan di situ kalau sudah ingat ya sudah tidak usah sholat. Tidak ada. Pendapat yang seperti itu adalah pendapat yang sesat dan menyesatkan. Jadi seperti ini saja. Kalau memang malas untuk sholat, ya bilang malas untuk sholat. Jangan malas sholat, tetapi keluarkan dalil wa aqimis sholata li dzikri. Nah, kalau malas sholat, ya akui saja malas sholat. Nggak usah pakai dalil. Dan berikut ini adalah video Kiai Haji Idrus Romi ketika beliau ditanya mengenai orang-orang yang seperti ini. Yang mana ketika diajak untuk sholat, mereka mengatakan yang penting ingat. Wa aqimis sholata li dzikri. Memang ada sebagian oknum mengaku tasawuf, itu aliran kebatinan namanya, tapi justru ngajak meninggalkan sholat. Kalau menghadapi seperti itu harus ingkar, nggak boleh seperti itu. Ditanya mana dasarnya kalau sudah usul sampai pada kesucian hati lalu tidak wajib sholat. Kalau nggak sholat berarti kotor hatinya itu. Kalau nggak sholat, biasanya dalil yang digunakan di dalam Al-Quran tapi nggak sesuai. Mereka kadang menyampaikan dalil aqimis sholata li dzikri, dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Nah, yang berarti ini bikinan dia. Berarti kalau ingat gak perlu sholat, itu kata siapa berarti begitu? Kan kata dia kan. Wong ini perintahnya dirikan sholat untuk mengingat. Artinya apa? Pertama, kita diperintahkan mendirikan sholat. Yang kedua, diperintahkan ingat Allah di dalam sholat. Itu perintah khusyuk di dalam sholat. Cuma diputar, dipahami sendiri sama dia. Berarti kalau sudah ingat gak perlu sholat. Wah, bahaya seperti itu, namanya syubhat namanya. Di daerah-daerah seperti itu. Ya kalau dikejar gak ada, dasarnya gak ada. Orang yang paling khusyuk, yang paling bertakwa kepada Allah itu baginda Rasulullah SAW. Beliau paling rajin sholat. Rasulullah itu kalau sholat dari takutnya kepada Allah, ya, itu seakan-akan terdengar air mendidih, seperti air mendidih, tangisan hatinya karena takut kepada Allah, seperti air mendidih suaranya itu karena takut. Bukan malah gak sholat itu. Ini kok malah gak sholat. Ini bukan tasawuf namanya. Ini namanya oknum, penyebar ajaran sesat. Cuma tasawuf dijadikan sebagai umpan. Karena orang senang pada tasawuf. Dan biasanya oknum-oknum yang seperti ini kerjasama dengan jin.
atau dengan setan. Nanti yang ikut bermimpi yang apa begitulah diceritakan. Wah, kamu masuk surga gini. Ya macam-macam lah. Oknum sebenarnya. Nggak boleh ikut yang seperti itu. Kalau ikut ya tasawuf yang shodikin itu, orang-orang yang benar.